Untuk fitur yang pertama yaitu fitur registrasi. Ini merupakan tampilan awal ketika user membuka dari website UMKM Mart. Kemudian menekan tombol daftar, lalu muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian user dapat mengisi nama, lalu user diminta untuk mengisi email, kemudian nomor telepon atau nomor handphone, dan diminta untuk memasukkan password. Dan ketika telah berhasil melakukan registrasi akan langsung login ke akun user. Kemudian fitur login untuk user yang sudah memiliki akun pada UMKM Mart dapat langsung menekan tombol masuk pada dashboard homepage, kemudian mengisikan email atau nomor telepon pada akun user. Lalu user memasukkan password akun user. Kemudian menekan tombol masuk. Dan ketika berhasil, user dapat masuk ke akun user. Berikutnya merupakan fitur daftar UMKM. Setelah user melakukan login, kemudian user dapat menekan tombol buat toko. Lalu diminta untuk memasukkan data-data keperluan untuk pembuatan UMKM, seperti user diminta untuk memasukkan profil UMKM, kemudian user diminta untuk memasukkan nama UMKM, kemudian user diminta untuk memasukkan deskripsi UMKM, lalu user diminta untuk memasukkan kategori UMKM. Di sini user memasukkan kategori makanan dan minuman. Lalu user diminta untuk memasukkan link WhatsApp, kemudian diminta untuk memasukkan link marketplace, yaitu e-commerce. Kemudian user diminta untuk memasukkan alamat UMKM. Kemudian user diminta untuk memasukkan kecamatan UMKM tersebut berada. Dan user juga diminta untuk memasukkan desa UMKM di mana UMKM tersebut berada. Kemudian selanjutnya yang terakhir, user diminta untuk memasukkan link Google Maps dan menekan tombol daftar UMKM. Kemudian akan muncul tampilan untuk timeline pendaftaran UMKM. User telah memasuki tahap 2 pendaftaran UMKM dan menunggu untuk di-approve oleh admin. Selanjutnya pada akun admin, admin dapat melakukan reject ataupun approval pada UMKM yang mendaftar di UMKM Mart. Dapat dilihat bahwa terdapat list UMKM yang mendaftar di UMKM Mart. Kemudian dapat dilihat pada detail UMKM dan terlihat nama UMKM, deskripsi UMKM, dan data-data dari UMKM yang telah dimasukkan oleh user. Kemudian kembali ke dashboard, lalu admin dapat melakukan persetujuan untuk me-approve pendaftaran oleh UMKM tersebut. Admin juga dapat melakukan penolakan atau reject UMKM yang dinilai belum memenuhi persyaratan. Dan UMKM yang telah disetujui tersebut akan muncul pada menu UMKM aktif. Dan dari daftar UMKM yang aktif tersebut dapat melihat data dari UMKM tersebut. Kemudian admin juga dapat menambahkan daftar kecamatan dan desa dengan menekan tombol manajemen form pendaftaran UMKM. Kemudian admin dapat menuliskan kecamatan
dan desa yang ingin ditambahkan. Lalu menekan tombol tambah kecamatan dan desa. Kemudian konfirmasi. Kecamatan dan desa yang baru saja didaftarkan sudah masuk ke dalam daftar kecamatan dan desa. Admin juga dapat mendaftarkan desa baru dengan kecamatan yang sudah terdaftar, dengan memasukkan nama kecamatan yang sudah terdaftar dan memasukkan nama desa yang baru akan ditambahkan. Kemudian menekan tombol konfirmasi, dan desa yang baru ditambahkan sudah masuk ke daftar kecamatan dan desa. Kemudian admin juga dapat menghapus daftar desa dengan menekan tombol hapus desa, lalu konfirmasi. Dan daftar desa tersebut akan terhapus. Dan jika ingin menghapus daftar kecamatan, admin dapat menekan tombol hapus kecamatan, kemudian konfirmasi, dan kecamatan tersebut akan terhapus dari daftar. Berikutnya merupakan fitur edit UMKM dengan menekan tombol atur toko pada akun seller, kemudian menekan tombol profil UMKM saya. Pada halaman ini, seller dapat mengubah data dari UMKM tersebut seperti mengganti profil dan mengganti nama UMKM. Dan perubahan dari UMKM telah berhasil, profil UMKM dan nama UMKM telah berubah. Kemudian seller dapat mengupload produk dengan menekan tombol upload produk. Kemudian seller diminta untuk mengisikan nama produk, lalu mengisikan deskripsi produk, kemudian mengisi harga produk, lalu memilih kategori produk tersebut, kemudian memasukkan link marketplace untuk produk tersebut, dan menambahkan foto dari produk tersebut. Produk telah berhasil diupload dan akan muncul di etalase produk toko. Selanjutnya, seller dapat melakukan edit pada produk dengan menekan tombol edit. Kemudian seller dapat mengubah deskripsi ataupun data dari produk tersebut seperti nama produk, kemudian profil produk, dan muncul keterangan bahwa produk berhasil diperbarui. Dan tampilan produk telah berubah. Dan seller juga dapat menghapus produk dengan menekan tombol hapus. Kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa produk telah dihapus. Kemudian untuk fitur produk paling banyak disukai dari halaman seller UMKM dapat menekan tombol paling disukai, lalu akan muncul produk yang disukai, diurutkan berdasarkan dari produk yang paling banyak disukai. Terdapat 4 kali disukai, kemudian 3 kali disukai, dan 2 kali disukai. Berikutnya, user dapat memilih kategori produk dengan memilih kategori produk yang tersedia pada homepage. Ketika user memilih salah satu dari kategori produk tersebut, maka akan muncul produk-produk yang berkaitan dengan kategori tersebut. Kemudian, user juga dapat memfilter untuk menampilkan produk-produk dari desa tertentu saja. Jika user memilih Desa Sukapura, maka akan muncul produk-produk yang berada di Desa Sukapura. User juga dapat melakukan pencarian produk dengan melakukan search pada search bar di atas.
Kemudian akan muncul produk yang berkaitan dengan kata kunci yang dimasukkan pada search bar. Lalu user juga dapat melihat detail produk yang berisi nama produk, harga produk, dan deskripsi produk. User juga dapat menghubungi penjual dengan menekan tombol hubungi penjual yang otomatis akan langsung menghubungkan dengan nomor WhatsApp penjual. User juga dapat mengunjungi lapak penjual dengan menekan tombol kunjungi toko yang otomatis akan langsung menghubungkan dengan marketplace penjual. User juga dapat melihat lokasi toko dengan menekan tombol lokasi toko yang otomatis akan menghubungkan dengan Google Maps toko tersebut. Kemudian user juga dapat menambahkan produk yang diinginkan ke dalam favorit dengan menekan tombol favorit, yang akan langsung masuk ke dalam daftar produk favorit user. Dan user juga dapat menghapus produk dari daftar produk favorit user dengan menekan tombol hapus pada produk yang ingin dihapus. Berikutnya, pada akun pengurus desa, pengurus dapat melihat daftar UMKM yang ada pada desa tersebut. Dan pengurus juga dapat melihat statistik dari jumlah UMKM per kategori dalam bentuk grafik garis. Dan juga jumlah produk per kategori dalam bentuk grafik batang. Dan yang terakhir yaitu fitur logout yang dapat dilakukan dengan menekan panah pada samping nama akun, kemudian akan muncul drop down, kemudian menekan tombol logout dan akun user akan terlogout.